Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anna Yulia Astuti dengan NPM 2131110. Saya merupakan salah satu mahasiswa STKIP Widya Yuwana Madiun. Pada kesempatan ini, saya akan mereview buku untuk memenuhi tugas pengantar pastoral oleh dosen pengampu Bapak Iketut Deni Wijaya. Saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Menjadi Pengurus Lingkungan Enjoy Aja, atau bisa dibilang keterlibatan umat beriman Katolik dalam menjadi pengurus lingkungan. Nama pengarang buku ini adalah L. Prasetya PR dan dicetak dari penerbit Canisius. Tahun terbit buku ini tanggal 24 Oktober 2010 dan jumlah halaman buku ini 62 halaman. Penulis buku ini adalah Imam Projo Keuskupan Agung Semarang yang lahir di Malang pada tanggal 25 Juni 1961 dan ditahbiskan pada tanggal 22 Februari 1990. Tanggal 1 Januari 1999 sampai 31 Desember 2002 diangkat menjadi Ketua Komisi Kitab Suci Keuskupan Agung Semarang. Sejak tanggal 1 Agustus 2002 berkarya di Pusat Pastoral Keuskupan Agung Semarang sebagai Direktur Pastoral Keuskupan Agung Semarang, sebagai Direktur Pastoran Sanjaya Muntilan, dan Wakil Ketua atau Sekretaris Dewan Karya Pastoral Keuskupan Agung Semarang. Sejak tanggal 2 Desember 2002 diangkat menjadi Wakil Ketua atau Sekretaris Tim Supervisi Keuskupan Agung Semarang. Kemudian periode 1 Januari 2003 sampai 2010 menjadi Ketua Komisi Kateketik Keuskupan Agung Semarang. Lalu isi dari buku ini adalah dari judulnya Menjadi Pengurus Lingkungan Enjoy Aja. Isinya merupakan setiap kali terjadi pergantian pengurus, baik di lingkungan, wilayah, stasi, maupun paroki, keluhan yang selalu muncul. Contohnya, mencari pengurus itu tidak mudah. Di sini banyak umat tetapi tidak mau menjadi pengurus. Mengapa mereka tidak mau menjadi pengurus? Banyak alasan dapat dikemukakan agar tidak dipilih menjadi pengurus. Salah satu alasan yang selalu muncul adalah aku tidak bisa, aku tidak tahu tugasku. Itulah keprihatinan bersama yang harus dicarikan jalan keluarnya. Salah satu keterlibatan umat beriman Katolik adalah menjadi pengurus lingkungan. Keterlibatan mereka dapat digambarkan dalam dua situasi, yaitu di satu pihak ada orang beriman Katolik yang bersedia menjadi pengurus lingkungan, bahkan selalu bersedia dan sangat bersemangat. Tetapi muncul kecenderungan bahwa orang beriman tersebut ingin menguasai lingkungan dan terkesan tidak mau atau tidak berani menggantikannya. Di lain pihak, ada banyak orang beriman Katolik yang menolak dijadikan pengurus lingkungan.
sebab ada anggapan bahwa menjadi pengurus berarti akan mengalami banyak kesulitan, baik yang berasal dari dirinya sendiri, keluarga, maupun umat beriman Katolik di lingkungannya sendiri. Selain itu, mereka merasa tidak tahu tugasnya, tidak tahu apa yang harus dilakukannya dalam melayani umat beriman di lingkungannya. Mereka juga membayangkan bahwa melayani umat beriman itu sangat sulit sebab banyak tuntutannya. Seandainya bersedia menjadi pengurus, yang terjadi adalah mereka melakukannya dengan terpaksa sehingga mudah mengeluh, tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak muncul lagi di kegiatan lingkungan. Situasi inilah yang sering terjadi di antara umat beriman Katolik di lingkungan. Ungkapan bahwa aku tidak bisa, aku tidak tahu tugasku, tidak perlu menjadi alasan untuk menolak dijadikan pengurus. Mengapa? Melalui buku kecil dan sederhana ini, mereka dapat memahami hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan dan kepengurusan lingkungan. Sebelum membicarakan lingkungan dan kepengurusannya, buku ini berbicara mengenai gereja umat Allah, kerjasama anggota gereja, dan paroki sebagai pemahaman dasar pengurus lingkungan. Dengan munculnya buku ini, umat beriman Katolik di lingkungan diharapkan bersedia menjadi pengurus lingkungan yang baik dan bertanggung jawab demi kepentingan bersama umat beriman di lingkungan. Akhirnya, penulis buku ini berharap bahwa buku ini memberikan inspirasi dan dapat menjawab permasalahan yang dialami di lingkungan dan para pengurusnya dalam mengupayakan terwujudnya lingkungan yang hidup dan berkembang sebagai pusat pastoral. Demikian penjelasan dari buku ini yang bisa saya sampaikan. Lalu buku ini memiliki kekurangan, yaitu banyak sekali pengulangan kalimat yang terjadi dalam setiap subbab dalam buku ini, dan hanya bisa dimengerti dan dipahami oleh orang dewasa saja. Karena menurut saya buku ini kurang bisa dibaca dan dimengerti oleh mereka yang masih kecil atau belum dewasa. Lalu kelebihan dari buku ini isi dalam buku ini yang berjudul Pengurus Lingkungan Enjoy Aja sangat berguna bagi perkembangan lingkungan umat Kristiani pada zaman sekarang ini dan menjadi jawaban dari setiap permasalahan-permasalahan dalam menjadi pengurus lingkungan. Buku ini juga sangat menarik untuk dibaca karena dari segi warnanya mencolok dan juga ada gambar karikatur dalam buku ini yang membuat pembaca menjadi semakin tertarik untuk membaca. Buku ini juga memiliki penggunaan bahasa yang digunakan mudah dipahami oleh pembaca. Tidak ada kata atau kalimat yang sulit dipahami. Kalau menurut saya, buku ini memiliki bacaan yang seperti kata-kata sehari-hari yang mudah dipahami oleh pembaca. Tema dari buku ini sangat beraneka ragam, yaitu tentang kepengurusan lingkungan dalam gereja Katolik. Buku ini layak dibaca karena memiliki nilai guna bagi kehidupan di lingkungan gereja Katolik.
Sekian penjelasan dari buku yang berjudul Menjadi Pengurus Lingkungan Enjoy Aja. Bagi teman-teman yang sudah melihat video ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Kalau ada salah kata dalam berbicara, saya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih banyak telah menonton video ini.